Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sambut firman Tuhan bersama-sama dengan katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Role model, patron menjadi topik untuk kita bicarakan di minggu yang terakhir bulan Juni 2024. Ya. Tuhan membuat kita seperti hari ini bertumbuh, tertanam tentunya, dimulai tertanam di sebuah komunitas yang kita tahu keluarga kerajaan. Lalu kita bertumbuh, entah kita sadari atau tidak, tiap minggu kita dengar firman. Di kelompok My Team kita sharing firman. Kita saling membangun satu dengan yang lain di kelompok My Team. Sehingga kita bertumbuh ke segala hal ke arah Kristus, diperlengkapi dengan kelas build class. Sehingga kita makin ngerti firman. Dan tentunya goal harapannya waktu iman kita, pribadi kita bertumbuh seperti pohon. Yang kemudian daunnya hijau. Tapi pada akhirnya seperti yang Tuhan kehendaki, berbuah lebat. Ya. Setiap pribadi kita berbuah lebat. Dan tentunya bukan buah yang masam. Yang ketika orang dekat dengan kita ngilu karena rasa asam dari buah kehidupan kita. Katakan amin. Tapi kiranya setiap kita akan berbuah-buah yang manis. Sehingga setiap orang yang dekat dengan kita terberkati lewat kehidupan kita. Dan ini yang Tuhan katakan, itulah rencana Tuhan. Menjadikan Anda dan saya role model, patron. Saya teringat beberapa puluh tahun yang lalu. Dan saya pikir bukan hanya saya yang ngalami atau bapak-bapak yang ngalami. Bisa jadi jemaat Tuhan di sini ngalami. Masih ingatkah? Anak-anak perempuan kita satu hari masuk ke kamar dan kemudian waktu tidak ada ibu-ibu, tidak ada saya, tiba-tiba dia ambil semua bahan-bahan make up kita. Dari bedak, dari lipstik, dari apa saja yang ada. Dan kemudian dia mencoba anak gadis, anak kecil kita, anak perempuan kita. Lalu kemudian coba dia merias tubuhnya, merias wajahnya. Dan bukan hanya itu. Saya ngalami sendiri, tiba-tiba dia ambil handbag saya, tas yang biasa saya pakai untuk pelayanan, untuk pergi. Bahkan kemudian kerak sepatu, Emily kecil ini. Tiba-tiba dia pakai sepatu saya, lalu jalan pak. Masih ingatkah Bapak Ibu tentang putri-putri kita? Ibu-ibu khususnya. Masih ingat kejadian itu? Lalu kita lihat kamar kita berantakan, kita terkejut. Lalu kemudian, apa yang kamu lakukan? Kita mungkin tanpa kita sadari kita marah karena kemudian bedak kita berantakan, lipstik kita juga modelnya sudah nggak bagus lagi karena cemot kemana-mana. Lalu anak kita tersenyum, dia tidak takut. Lalu dia mulai ngomong, aku lihat apa yang mama kerjakan tiap hari. Kalau di gambar kita, para bapak-bapak masih ingatkah? Tiba-tiba anak-anakmu, anak laki-laki kecil kita, pakai dasi dan pura-pura dengan segala keterbatasannya. Melakukan apa yang bapak-bapak biasa lakukan. Pergi ke kantor dengan t-shirt, dengan kemeja, lalu pakai dasi. Lalu anak-anak laki-laki kita mencontoh apa yang kita kerjakan. Bapak Ibu, setiap anak sama seperti Anda dan saya yang bertumbuh dewasa sekarang mengalami proses fase peniruan. Dari mana dia meniru?
dari apa yang dia lihat tiap hari, dari apa yang dia dengar tiap hari, dari apa yang ada di sekelilingnya. Bisa jadi anak-anak meniru figur ayah, biasanya anak laki-laki. Anak-anak perempuan kita meniru figur mama, meniru figur juga oma. Oke? Proses ini berjalan secara natural. Siapa yang ditiru adalah orang-orang yang punya hubungan dekat batin dengan dia. Makanya jangan kaget kita nggak pernah ngajari anak-anak kita ngomong kasar. Kita nggak pernah ngajari, aku ngajari kamu loh ya. Ngomong sumpah serapah, ngomong makian. Lalu kita dikejutkan satu hari tiba-tiba kita dengar anak-anak kita memaki. Anak-anak kita ngomong yang kasar kepada orang lain. Dari mana kamu begitu? Lalu anak-anak dengan polosnya ngomong, aku dengar apa yang mama ngomong. Aku dengar apa yang papa ngomong. Proses yang disebut meniru. Oke? Dan siapakah yang ditiru? Itulah role model. Itulah patron dari anak-anak kita. Apa itu role model? Apa itu patron? Bahasa yang lain bilang panutan. Adalah seseorang yang memberikan teladan, disadari atau tidak, dia berperilaku yang bisa diikuti oleh anak-anak kita. Oleh orang-orang di sekeliling kita. Makanya jangan heran, sekali lagi saya mengingatkan. Tiba-tiba anak-anak kita berkata, Mami, Mama ke salon. Lalu kemudian di salon pengen model rambut kayak mama. Pengen dicat rambut kayak mama. Saudara, kenapa? Karena ia melihat. Ia menjadikan orang terdekatnya menjadi patron, role model, contoh. Sesuatu yang patut ditiru, sesuatu yang dicontoh. Baik itu berbicara mengenai kelakuan, perbuatan kita, sifat kita, tutur kata kita. Apa saja yang bisa dicontoh oleh mereka. Dan Bapak Ibu jemaat yang kekasih, siapapun kita hari ini diingatkan. Anda dan saya role model. Anda dan saya adalah contoh, panutan. Dari siapa? Dari orang-orang di sekeliling kita. Dimulai dari siapa? Dimulai dari keluarga. Anak-anak yang ada di sekeliling kita. Dimulai dari siapa? Dimulai dari keluarga besar kita. Dimulai dari siapa? Dimulai dari teman-teman kolega kita. Dimulai dari siapa? Dimulai dari masyarakat yang disebut komunitas kita. Sampai akhirnya role model panutan bagi banyak orang. Jelas ya? Saya nggak mau jadi role model. Saya nggak mau jadi panutan. Firman Tuhan beberapa waktu ini di gereja kita. Terang itu nggak bisa disembunyikan di dalam gantang. Terang itu nggak bisa disembunyikan. Kemanapun Anda dan saya coba untuk menghindar. Nggak mau jadi role model, nggak mau jadi panutan. Tetap terang itu tidak bisa disembunyikan. Mau tidak mau, semua kita ini Tuhan tetapkan, kamu adalah role model. Ada satu kisah di Alkitab dari seorang yang bernama Paulus, seorang rasul Tuhan yang sudah hidupnya menjadi inspirasi buat seorang muridnya yang usianya masih belasan tahun, 17 tahun. Timotius.
yang menghidupi betul-betul apa yang dilakukan oleh Paulus. Dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-10. Rasul Paulus berkata kepada Timotius dan pagi ini kepada kita yang mendengarkan. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Paulus seorang dewasa, seorang rasul. Dan Timotius seperti di gambar yang sudah disiapkan masih sangat muda. Murid dari Rasul Paulus, Timotius yang muda. Tapi Timotius yang muda tidak dipermudahkan karena usianya muda. Tidak dianggap remeh oleh jemaatnya walaupun usianya masih muda. Kenapa Bapak Ibu? Dia meniru apa yang dilakukan oleh bapak rohaninya, Rasul Paulus. Sampai Rasul Paulus menyatakan ini dalam 2 Timotius 3 ayat 10. Hei Timotius yang muda. Ternyata apa yang aku hidupi gak sekedar mengajar kepada kamu. Tapi benar-benar aku lakukan. Itu yang kamu contoh dari aku. Itu yang kamu perbuat. Oke? Bagaimana aku sabar terhadap jemaat-jemaat. Bagaimana imanku kepada Tuhan itu hidup. Iman gak sekedar iman biasa. Kamu bisa melihat apa yang rasanya tidak bisa. Apa yang rasanya mustahil. Apa yang rasanya terlalu besar. Tapi aku punya iman kepada Tuhan yang besar. Dan kamu melihat apa yang aku percayai. Tuhan melakukannya di tengah kita. Dan aku melihat engkau Timotius menghidupi imanku yang sama. Wow. Inilah yang disebut role model. Patron, contoh. Waktu saya mempersiapkan khotbah ini. Sampai tadi malam, tadi pagi, dini hari. Saya bilang Tuhan, saya tahu saya enggak sekedar khotbah pagi ini. Berbahagialah Anda yang dengar langsung. Karena hari ini saya akan impartasikan role model apa yang Tuhan percayakan kepada saya dan saya hidupi dengan dia. Gak banyak orang dengan karunia-karunia seperti Rasul Paulus. Tapi Anda dan saya tahu kisah tentang Timotius muda. Seorang gembala yang betul-betul menjadi kemudian role model contoh berikutnya bagi generasinya. Makanya Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, baik yang mengikuti onsite maupun Anda yang mendengarkan di rumah. Saya harap Anda serius untuk duduk mendengarkan firman Tuhan walaupun lewat online. Tidak disambi-sambi dengan kegiatan yang lain. Supaya bisa nangkep spirit secara langsung. Saudara, makanya untuk menjadi role model, semua kita butuh kesanggupan. Katakan kesanggupan. Katakan sekali lagi kesanggupan. Saya dan saudara tidak akan bisa menjadi role model, contoh, panutan. Kalau kita tidak punya kesanggupan untuk melakukannya. Tapi saudara dan saya tidak perlu takut tentang hal ini. Pribadi agung Roh Kudus yang menyertai Anda dan saya sampai hari ini siap menolong kita, memberi kesanggupan untuk kita bisa menjadi contoh bagi yang lainnya. Kesanggupanku, kemampuanku bukan dari kuatku.
kesanggupanku, kemampuanku untuk memberi pengaruh, memberi dampak positif kepada orang-orang di sekitarku lewat tingkah lakuku, lewat sikapku, lewat tutur kataku, lewat kasihku, lewat komitmenku, kesetiaanku adalah pertolongan Roh Kudus yang aku izinkan bergerak di dalam hidupku. Kesanggupan. Bagaimana kalau saya tetap berkata, Ibu Gembala, Ibu Pendeta, saya nggak mau. Saya nggak mau. Percaya satu, Tuhan nggak pernah mau memaksa Anda dan saya. Walaupun dia sudah ngomong, kamu itu role model, kamu itu contoh, kamu itu patron, kamu itu terang. Terang itu di atas gunung pasti kelihatan, itulah kamu. Tapi kalau kamu hari-hari ini masih menolak karena merasa tidak sanggup, oke. Tapi percaya satu, Tuhan gak akan memaksa Anda dan saya. Tapi proses akan terus berjalan. Dan sesuai dengan rencananya, siapapun Anda dan saya pasti akan menuju ke sana. Sesuai dengan rencana Tuhan. Hanya memang yang hari-hari ini mendengar firman, mengerti dan tidak melakukannya, yang lainnya yang melakukannya, mengerti firman dan melakukannya akan melaju lebih dulu daripada yang lainnya. Tapi Anda dan saya yang berkutat untuk berkata enggak, aku enggak mau. Agak berlambat untuk mencapai apa yang destiny Tuhan berikan. Tapi percaya satu, seperti ketetapan Tuhan, siapapun kita akan dibawa ke sana untuk menjadi role model. Makanya butuh kesanggupan. Yang kedua, kemampuan. Katakan bersama saya, kemampuan. Kemampuan. Tentunya sekali lagi kemampuan ini bukan berasal dari diri kita sendiri. Bukankah Yesus Kristus sudah ada di dalam hidup kita? Dia tinggal di dalam kita. Dan terang Kristus itulah, mau tidak mau, itu pasti terpancar keluar. Makanya kemampuan untuk memancarkan karisma Kristus dalam hidup kita. Karisma Kristus dalam hidup kita. Dan menularkan kepada yang lainnya. Makanya berbicara mengenai hal ini, Bapak Ibu dan saya saudara-saudari, ya, ditutupi kayak apapun gak bisa. Karisma ini akan terus terpancar. Cuma seperti baterai handphone Anda. Kalau sering dipergunakan, yang terjadi apa? Energinya terus dipakai. Terus dipancarkan. Kalau enggak pernah diisi, jangan heran jadi lowbat. Perlu diapakan? Dicas lagi. Hari Jumat lalu VIP kita kumpul bersama. Kami tim pastoral dan staf mengevaluasi kerja setengah tahun program 2024 dari Januari sampai Mei masuk bulan Juni. Dan seperti Bapak Ibu volunteer mendengar. Karena gereja kita semuanya ada statistik. Enggak sekedar katanya. Makanya Anda datang, siapapun datang ke gereja ini, Anda tidak datang atau Anda datang, semuanya tim presensi, volunteer presensi tahu persis itu. Dan tiap minggu malam selesai ibadah, Ibu Pipin di sekretariat pasti laporkan kepada Bapak Ibu Gembala dan juga semua dari tim pastoral. Sehingga kami bisa tahu. Ya, saya duduk di atas, saya bisa tahu. Dengan Papa Jo kami kerja
saling mengisi, Papa Jo di bawah, saya di atas, saya bisa tahu siapa yang datang, siapa belum datang. Oke. Bahkan bangku-bangku Bapak Ibu ini, padahal di gereja ini enggak ada loh tulisannya ini bangkunya siapa, ini bangkunya siapa. Tapi percaya satu, Anda pasti duduk di tempat itu dan merasa nyaman di situ. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Pak Harmoko dengan Ibu kan selalu duduk di situ kan? Oke. Makanya nek jenengan mboten dugi, saya langsung bisa ngerti. Kenapa? Bangkunya kosong. Oke. Ini opa oma lansia tuh mesti senengnya duduk di belakangnya Papa Jo. Betul atau betul? Jarang saya lihat opa oma terus langsung pindah ke situ, duduk di situ. Hampir begitu masuk gereja langsung set. Kaya ono sing narik kursi ini. Iki kursiku. Betul atau betul? Betul atau betul? Makanya jenengan boten dugi, saya bisa tahu. Kenapa? Bangkumu kosong. Ya. Ini juga gitu. Ini nek di bangku ketiga ini biasanya anak muda. Oke. Selain Pak Sriono dengan Ibu biasanya duduk di sini. Pak Freddy juga biasanya manggon sini. Jarang ya Pak pindah ke sana gitu jarang. Betul ya? Seputar ini kan. Makanya ora teko ketok. Ini Pak Sugeng ini biasanya duduk di atas sekeluarga. Baru pagi ini tak lihat duduk di sini. Tadi tak golei kok ram muncul. Ya. Oh ternyata waktu saya duduk di sini. Mas Agung, bener nggak? Anda duduknya di situ terus. Minggu sore ya lungguh kono. Betul atau betul? Padahal nggak ada tulisannya di situ Agung Sabdo, kan nggak ada toh? Tapi sudah merasa apa? Ini tempatku, areaku. Coba cek, nggak percaya Mas Daniel duduk kan mesti di situ. Betul nggak? Makanya saya bisa ngerti kalian bertiga suami istri anak datang atau enggak, mama mau bisa ngerti. Oh, bangunnya kosong. Betul enggak kok? Mesti ning kono nyonyahmu toh ora ono iki. Ning kono sapa toh? Gitu. Betul atau betul? Pak, ini Pak polisi kita ini. Betul enggak Pak? Mesti ning kono tunggu. Betul enggak? Enggak pernah tahu pindah di sana gitu kan enggak pernah. Mesti begitu set. Padahal di situ ada tulisannya ini keluarga polisi gitu, ada kayak gitu. Enggak. Bisa ngerti itu? Bisa ngerti itu? Nah, itulah yang disebut comfort zone, zona nyaman. Makanya gereja harus benar-benar bergerak dengan Roh Kudus. Supaya kreativitas dari Roh Kudus itu juga berkarya di tempat kita. Kembali kepada firman. Ini loh, kemampuan untuk memancarkan berkarisma. Saya bisa ngerti, orang bisa lihat sesuatu dari kehidupan kita. Orang tidak akan gampang nih kita. Kalau kita berkarisma, memancarkan itu. Makanya jangan heran. Dunia itu sedang melihat kita. Orang-orang tanpa Kristus sedang lihat kita. Mereka dibangun dengan sebuah nilai pengajaran. Maaf, kita tahu persis ini. Kafir itu jelek. Dan itu dicekoi sejak kecil. Makanya seringkali orang lebih dahulu begitu keluarga Kristen di tengah kampung atau di perumahan, mereka selalu punya image. Wah, ada orang jelek di sini. Bapak Ibu Gembala ngalami ini. Di komplek kami perumahan di Tingkir. Waktu Papa Jo dan saya pertama tinggal ngerti persis. Kok ini orang disapa. Sugeng Enjang, selamat pagi. Enggak senyum, enggak apa. Rupanya karena rumah kami, Bapak Ibu tahu persis. Ada di pagar salib. Ada bintang Daud di situ. Mereka langsung ngerti. Kebetulan ketua RT-nya, anaknya pemborong, ngerti kalau papi, mami pendeta. Kristen lagi, hanya satu-satunya Kristen di perumahan itu awalnya. Disukai? Enggak.
dimusuhi. Lalu saya ngomong sama papi, apa yang mesti kita lakukan? Di belakang rumah itu tanahnya subur. Nanam terong tumbuh, nanam jipan tumbuh, nanam kacang tumbuh. Ya, anak-anak raja bosen terus-terusan itu. Lalu saya bilang, kenapa tidak bagi tetangga-tetangga? Sayur panen bagi, sayur panen ini bagi. Saudara, terang itu tidak bisa diam. Katakan amin. Terang itu akan terus terpancar. Amin. Lama-lama ini nabur kebaikan, memancarkan, punya karisma Kristus. Yesus Kristus itu baik dan kita pengikutnya pasti baik. Katakan amin. Lama-lama lulu. Kita teri, terong, tidak lama Bu. Ini ada ketela. Oh ya matur nuwun. Biar nanti dimasak sama anak-anak. Lalu lama-lama mereka bilang satu kali ngomong gini. Saya ngomong gini, kok enggak pernah ada pertemuan nih bapak-bapak ibu di sini? Kenapa enggak? Enggak ada tempat. Pakai aja gazebo kami. Yuk silakan. Lalu mulai kumpul. Dari situ mulai cair. Sekarang kalau papi dan mami sudah lebih 2 minggu ini kami enggak tidur sana. Ditanya, ibu dan bapak sehat? Kok beberapa waktu ini enggak muncul, enggak kelihatan. Diharap-harap sekarang. Kenapa? Terang Kristus itu pasti terpancar. Katakan amin. Ayo ngomong kepada diri sendiri, bagaimana aku di tengah komunitasku. Ayo tanya gini, bagaimana aku di tengah komunitasku. Dinteni apa ngene? Wis teko seperti khotbah minggu lalu. Sopo kuwi? Oh teko. Aduh, pusing aku nek dhek teko. Saya harap tidak demikian. Tapi Anda dan saya dinanti-nantikan. Katakan amin. Lambaikan tangan, katakan haleluya. Itu saya. Makanya role model itu bicara kualitas hidup. Kualitas hidup. Katakan kualitas hidup. Pengikut Yesus saya dan Bapak Ibu Saudara, siapapun kita punya kualitas hidup yang berbeda dengan dunia ini. Gak sama. Katakan amin. Ini nilai-nilai yang dihidupi oleh kita di sini. Coba nek keluargamu padu terus, kualitasmu itu dilihat loh oleh tetangga-tetanggamu. Mereka mau ndak mau dengar loh. Anda dengan pasanganmu emosi ngomong bengok-bengok tukaran. Wah, tetanggamu dengar loh itu. Oh ngono toh keluarga Kristen. Tapi kualitas hidup berbicara ini. Keluarga Kristen ki rukun loh. Ayem tentrem loh. Suami, istri dan anak-anak. Katakan amin. Kualitas hidup. Nek kerja itu jujur loh. Enggak tipu sana tipu sini. Nek utang yang bayar. Itu pengikut Kristus. Nah, sedikit yang amin. Katakan amin. Kualitas hidup. Pelajar-pelajar Kristen adalah anak-anak yang tidak malas. Katakan amin. Kualitas hidupnya beda. Nek temennya bisa manipulasi, bisa tipu-tipu, bisa bohong-bohong, bisa mencuri. Anak-anak Kristen, anak muda, teenager, youth, sudah kenal Tuhannya, kalian pasti berbeda.
gurumu, dosenmu bisa lihat, ini beda. Karena bicara mengenai apa? Kualitas hidup. Ya, kualitas hidup. Orang-orang yang menjadi teladan selalu karakteristiknya berintegritas, jujur. Tidak pakai topeng, apa adanya. Omong di depan dan di belakang sama. Tindakan di depan dan di belakang sama. Ya, jemaat ini tahu persis Ibu Gembala. Apa adanya. Oke. Jangan main tipu-tipu dengan saya. Sebelum Anda berbohong, kadang saya sudah ngerti, kamu nggak benar, kamu nggak jujur. Kamu nggak ngomong apa adanya. Oke. Dan saya bukan orang yang di depan pura-pura baik, di belakang enggak. Saya apa adanya. Butuh. Kenapa Bapak Ibu? Gak sekedar cuma ngomong tok. Tapi melakukan apa yang diomong. Banyak kali anak-anak jujur terluka dengan orang tua. Gak boleh ini ya, gak boleh itu ya. Oke, bangun tidur jangan buka handphone ya. Berdoa dulu ya, cari Tuhan dulu ya nak. Gitu. Ya Pak, ya Ma, ya Ibu, ya Bapak, ya Bopo, ya Biung. Tapi anaknya lihat, papa mamanya begitu bangun tidur sing didelok apa? Handphone. Buka YouTube, scroll ini, scroll itu. Terus anaknya niru-niru. Makanya jangan heran seperti gambar ini. Like father, like son. Like mother, like daughter. Begitu bapaknya, begitu ibunya, ya gitu anak-anaknya. Okay? Makanya bicara mengenai patron gak bisa hanya sekedar ngajari ngomong. Tapi kita meninggalkan jejak yang akan diikuti oleh generasi berikutnya. Kita sadari atau tidak, kita meninggalkan jejak kepada generasi selanjutnya. Rambu-rambu, petunjuk arah. Karena generasi di bawah kita akan lihat apa yang dikerjakan. Tadi malam saya nasihati, kita video call. Emily sibuk sekali dengan retreat sinode. Lalu saya bilang, nak, Mama kangen loh. Pulang sini, Ma aku sibuk karena persiapan minggu depan harus ke Surabaya. Ada pertemuan nasional dari tugas pekerjaannya sekarang. Dan dia termasuk orang yang sibuk di situ. Lalu tanpa saya sadari saya ngomong gini, istirahatlah. No, istirahat, berhenti dulu. Laptopnya ditutup. Tiba-tiba dia ngomong begini. Mama, ini kalau dia ada di sini hari ini, saya suruh dia ngomong sendiri. Dia bilang, Mama berkaca kepada dirinya Mama sendiri. Maksudnya, Mama ya berhenti. Dari tadi pagi sampai ini. Aku lihat Mama enggak berhenti di depan laptop, di depan iPad dan semuanya. Terus saya bilang, ini kan akhir bulan, no. Jadi harus laporan semuanya harus ini. Iya, makanya Mama ngomongin Noni, suruh berhenti. Oke. Mama sendiri ngaca. Aku kan lihat dari Mama bagaimana Mama orang yang bekerja enggak pernah berhenti. Saya diem. Saya bilang aku kena firman Tuhan ini lewat anakku Dewi. Saya enggak bisa larang. Kenapa? Aku sendiri melakukannya. Dan jangan marah dengan generasi ini. Generasi ini kritis. Betul enggak? Cucunya Mbah Kakung, Mbah Putri ini kritis loh. Ngerti firman sekarang, kalau zaman kita dulu kan enggak berani. Ngomongin Mbah Kakung, Mbah Putri, ngomongin Bapak Ibu kan enggak berani. Ngerti pun meneng mendel. Tapi cucu kita generasi sekarang ini enggak gitu. Ngomong mereka. Misalnya contoh. Opa oma ngeluh, iki lara le, iki lara.
Iki kademen lara meneh. Misalnya tanpa kita sadari kita ngeluh, aku kok lara terus. Tiba-tiba mungkin cucu kita nyaut. Mbah, Oma, belajar bersyukur, ndak ngeluh terus. Jadi ini sore baru lahir kok nasihati opa oma. Generasi sekarang berbeda dengan generasi saya. Kalau generasi kita yang tua biasanya cuma apa? Menang, dipelilihi aja terus langsung menang. Sekarang dipelilihi, kenapa itu matanya? Betul enggak? Betul enggak? Makanya mau enggak mau kita harus ngikuti. Dan itulah yang terjadi dengan perkembangan yang ada. Makanya role model itu meninggalkan jejak. Meninggalkan jejak. Ojo ngerokok ya. Papanya, mamanya pas ngerokok. Ah, kamu sendiri ngerokok kok ngelarang aku ngerokok. Ngerti ya? Jejak itu diikuti. Oke? Dalam menerapkan keteladanan role model, nilai-nilai yang kita seberangkan mau ndak mau dicontoh oleh mereka. Ndak hanya sekedar memerintah, tapi kita juga harus jadi contoh. Ya, jadi contoh. Ada satu quote yang saya berikan. Satu teladan lebih berdampak daripada 1000 nasihat. Satu teladan lebih berdampak daripada 1000 nasihat. Tiap minggu Bapak Ibu bangun lebih awal dan berkata, nak, kita mesti beribadah, kita mesti ke gereja. Enggak mau. Biarkan mereka sejak kecil melihat teladan ini. Jangan heran, mereka akan ikuti apa yang Bapak, Ibu, dan saya teladankan buat generasi berikutnya. Okay? Bacaan Alkitab hari ini, dalam tiap hari, saya merenungkan tentang apa yang dilakukan bangsa Israel zaman Hizkia. Oh, ternyata role model patron ini diikuti loh oleh generasi-generasi berikutnya. Pemimpin-pemimpin yang senior-senior mulai menyembah Tuhan tapi juga menyembah ilah-ilah yang lain. Apa ilah zaman ini? Mungkin wujudnya bukan patung, bukan pohon. Handphonemu, saya pernah khotbah di sini, handphonemu itu bisa jadi ilahmu. Okay? Mereka lakukan itu dan Tuhan ngomong, aku jangan diduakan, prioritaskan aku. Saudara tahu apa yang terjadi? Itu yang dicontoh generasi berikutnya. Sampai peristiwa Tuhan murka. Dan izinkan mereka mengalami diangkut ke Babel. Dan menjadi tawanan. Generasi ke generasi terus menerus. Waktu Hizkia berkata, aku beribadah kepada Tuhan. Aku enggak bisa banyak ngomong. Nasihatku enggak kamu dengar kok. Tapi teladanku. Ini yang aku hidupi. Saudara tahu? Dalam kisah selanjutnya. Membuat orang-orang Israel berbalik kembali kepada Tuhan. Akhir dari khotbah ini. Seberapa penting toh untuk jadi role model. Untuk menjadi teladan. Tentu motivasi kita adalah satu. Saya rindu generasi di bawah saya. Yang saya menjadikan saya panutan contoh. Jauh lebih baik daripada saya. Betul? Mari ikuti perkataan ini. Saya rindu generasi di bawah saya. Anak keturunan saya jauh lebih baik daripada saya. Katakan amin. Bagi orang-orang bijak tepuk tangan kalau Anda yakin. Itu yang jadi motivasi kita.
Anak muda jangan berpikir saya kan belum married mami, saya kan belum nikah. Adik-adikmu, ngikuti loh role modelmu. Kamu ini jadi contoh kakak buat adik-adikmu. Kalau kamu jadi role model tidak baik, jangan heran adik-adikmu akan ngikuti kamu. Orang-orang di bawah kamu. Ya. Oke. Dan sebenarnya tujuan yang lain seberapa penting role model. Role model diperlukan supaya tercipta lingkungan jemaat, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat yang jauh lebih sehat, lebih positif ke depan sana daripada hari-hari ini. Dan Bapak Ibu tahukah ini tantangan bagi kita, pengikut Yesus, kekristenan, gereja Tuhan. Hari Jumat lalu saya ngomong ini, selain memberikan contoh, lihat loh. Kerupuk itu nek melempem, alot, ndak enak, ndak renyah. Itulah gambaran kekristenan, iman kita nek tidak ngalami on fire dalam Tuhan, melempem, alot. Dan saya kasih contoh, saya lebih memperhatikan gigi saya. Lebih baik saya buang kerupuk alot. Karena saya lebih senang gigi saya utuh. Karena saya tahu kerupuk alot, kerupuk melempem bisa membuat gigi patah kalau dipaksakan. Alot. Makanya doa kita semua VIP saling mendoakan, para volunteer saling mendoakan. Agar kita terus ngalami on fire di dalam Tuhan. Terus ngalami pergerakan di dalam Tuhan. Karena Bapak Ibu, ini tantangan buat kita. Hari-hari ini, setan juga lagi kerja keras loh. Ngomong ke kanan kirinya juga, iblis lagi kerja keras loh. Ngomong ke kanan kirinya, iblis lagi kerja keras loh. Kerja kerasnya iblis apa Bapak Ibu? Dia tahu sebentar lagi dia akan dihukumkan. Yesus datang dan dia seperti Alkitab katakan, dia akan dipenjarakan 1000 tahun. Artinya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya iblis hari-hari ini giat kerjanya. Be careful. Saya hari-hari ini berdoa, para pasukan doa, pendoa, be careful. Anda di garis depan. Dan iblis coba menghancurkan Anda. Karena kalau pasukan doa pendoa down, percaya yang di belakangnya akan ikut down. Kecuali ada orang yang tetap berjaga-jaga. Kenapa? Karena iblis pengen pengikutnya banyak. Gak mau masuk penjara sendirian. Mau banyak orang di dunia ini. Makanya dia masuk lewat ekonomi, coba kacaukan iman Anda. Masuk lewat kebutuhan fisik, kebutuhan seks, apa saja. Karena dia pengen menghancurkan Anda dan saya. Makanya di gereja ini harus ada orang yang berjaga. Dan berdiri di hadapan Tuhan. Satu lengah, satu bangkit berdiri. Kenapa? Ini Bapak Ibu. Kalau gereja, Anda dan saya pengikut Yesus enggak jadi role model. Iblis yang ambil kesempatan itu sebanyak-banyaknya. Dia akan munculkan banyak orang dari berbagai bangsa untuk dipakai jadi role modelnya. Lewat apa? Jejaring sosial. Anda mau buka TikTok model apa saja. Masalah perceraian, masalah kekasaran, masalah kemudian segala hal yang jelek, yang buruk. Dengan mudah anak-anak SD bisa buka itu. Lalu kemudian mulai lihat, wah role model. Makanya iblis gunakan kesempatan itu untuk apa? Mengambil banyak. Dan Anda tahu dengan saya, ujung dari semuanya adalah kehancuran. Kalau gereja, kalau saya dan Bapak Ibu Saudara gak berperan jadi role model, maka iblis yang akan kerjakan itu.
Tantangan dari si jahat. Dia akan kerjakan itu. Yuk tepuk orang di kanan kirimu. Jangan lengah, kamu role model. Kasih tahu. Jangan lengah, kamu itu role model. Katakan amin. Katakan amin. Ini ada anaknya di sini. Saya agak perpanjang sedikit. Ada anaknya di sini. Satu kali ada Arli yang dulu Noel. Di KSR itu semua tertib. Pakai baju seragam tertib dan semuanya. Saya sering kali ngomong sama anak saya ketika dia pamit. Ambil buku devotion, mami berangkat. Nak, kenapa bajumu nak? Arli waktu itu suka baju kedodoran. Ya, itu kalau dipakai papi masih dodor. Arli kecil, Arli kamu boleh berdiri nak. Ini Arli. Tapi waktu itu sukanya pakai baju dodor. Kedodoran apa? Oversize. Size-nya dia itu S. Tapi pakainya XXL. Saya bilang, nah kamu enggak kelihatan rapi. Kamu pendek. Jadi kelihatan makin pendek. Iya mami. Besoknya kembali lagi. Pakai lagi. Si Noel juga. Saya bilang, nah sampai tak ganggu. Apalagi pakai baju warna kulit mereka kan hitam. Pakai baju warna kulitnya yang berbeda. Aku bilang, nah itu dari jauh orang sudah lihat kamu. Makin kelihatan. Iya mami. Ganti nak. Iya mami. Ganti sih. Tapi saya tahu agak terpaksa. Karena besoknya kembali lagi. Pakai yang XXL. Lama-lama saya mikir ini kenapa sih? Udah saya ngomong sama Miss Priska sebagai kepala sekolah di KSR. Kenapa sih? Baru ketahuan. Dia bisa buka laptop. Mau cari apapun. Rupanya mengidolakan. Grup Korea ya kalau enggak salah. Atau grup apa. Metal kalau enggak salah. Bukan Korea tapi metal. Itu anak-anaknya di grup itu tuh pakaiannya kedodoran kabeh. Wah bajunya seharusnya M, XXXL. Wah, gitu. Nah rupanya anakku mengidolakan itu. Ngerti ya? Betul atau tidak Arli? Betul. Arli, enggak pas loh kamu di situ. Ya mami. Ganti. Tapi sesuk balik meneh. Mengidolakan. Dan di situ saya dapat jawaban. Kalau gereja tidak mengidolakan, menjadi idola yang baik, jangan heran iblis akan lakukan itu pakai cara apapun untuk merusak generasi berikutnya. Menangkap ini? Makanya Yesus katakan ayat terakhir. Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku kata Yesus telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Teladan agung kita Yesus Kristus. Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Mari baca bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Sebab kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Katakan amin. Mari berdiri. Beritahu orang di depanmu, di samping kanan kirimu, di belakangmu. Kamu dan saya role model. Amin. Amin. Mau kasih peluang banyak kepada iblis untuk merusak dunia ini?
atau bapak, ibu dan saya yang mengerti kebenaran ini berkata, harus aku rebut. Aku harus jadi role model bagi generasi di bawah saya. Amin. Ada bapak-bapak di sini, lambaikan tangan. Para bapak-bapak, kepala keluarga. Oke. Mari saya hormati bapak-bapak. Anda katakan, aku mesti jadi role model bagi anak keturunanku. Katakan amin. Katakan amin. Anak keturunanku harus jauh lebih baik daripada aku. Dan butuh aku untuk jadi role modelnya. Amin. Amin. Sekarang para wanita, ibu-ibu, tolong lambaikan tangan Anda. Katakan, aku role model. Aku contoh bagi anak-anakku, bagi generasi di bawahku. Oke, sekarang buka kedua tanganmu. Sekarang ikuti ini, di tanganku ini ada kuasa. Aku jadi role model positif, generasi anak-anakku akan menjadi jauh lebih baik. Katakan amin. Sekarang dibalik. Sekarang dibalik tangannya. Kalau aku role model tidak baik, aku merusak generasi di bawahku. Yang setuju katakan amin. Mari berdoa.